Selamat siang, saya Hari Krismis Tianto, pensiunan dan sekarang ingin tetap bergerak untuk membuat badan sehat, pikiran sehat, dan bisa berbagi kepada siapapun, baik ilmu-ilmu yang bermanfaat maupun kalau ada teman-teman atau adik-adik atau anak-anak yang punya masalah pribadi maupun masalah keluarga, masalah kantor, masalah apa, bisa berdiskusi juga. Semoga kita bisa silaturahmi dan bisa saling diskusi bagaimana mencari solusi terbaik untuk maju ke depannya. Saya ini dari kecil senang olahraga. Olahraga apa saja saya pelajari, saya coba, saya geluti, saya latihan terus sampai umur 57 tahun ini. Memang hobi saya di samping olahraga juga bercocok tanam, karena saya juga orang dari desa. Semoga dengan hobi-hobi ini saya berharap tetap selalu bisa bergerak, bisa berjemur di matahari, bisa bercocok tanam, menghirup udara segar, dan berharap juga hasil bergerak ini ada hasilnya juga, minimal tanaman yang berbuah atau berbunga atau daunnya bisa untuk sayur yang bisa dibagi-bagi ke saudara-saudara atau tetangga atau bisa dijual ke pasar dan lain-lain. Sekarang sudah mulai daerah-daerah mengakhiri PSBB-nya yang mungkin selama hampir 6 bulan terakhir ini kita semua dihadapkan pada kondisi pandemi corona, yang semua itu kita sudah jalani, ikuti protokol-protokol kesehatan pemerintah dan ikuti hati masing-masing bagaimana bisa kita sehat, makanan sehat seperti apa, silaturahmi yang bikin sehat seperti apa, dan bagaimana membina keluarga yang sehat juga seperti apa dan bisa lolos dari pandemi ini. Ini pengalaman yang baik untuk menjalani kehidupan yang orang bilang new normal, new semangat, dan lain-lain. Pengalaman saya di dalam
hal kita mencapai target, yang utama adalah bagaimana kita mempersiapkan, belajar, dan uji coba atau melatih diri untuk hal-hal yang terkait dengan target itu. Di samping kita harus tenang hatinya dengan cara berdoa, dengan cara silaturahmi dengan orang tua kita, anak kita, teman-teman kita, rekan sekerja kita, dan stakeholder kita semua. Intinya, untuk bisa mencapai target, atau orang bilang menjadi pemenang dalam perang, tentunya kita harus segala hal yang digunakan untuk perang itu, baik alatnya, mentalnya, persiapan fisiknya, strateginya, dan lain-lain. Banyak hal atau banyak pengalaman dalam hal pencapaian target. Ada hasil yang sangat bagus, ada yang biasa, dan ada yang gagal. Semua itu terus dari hari ke hari kita jalani. Ketika kita sukses, pasti ada rasa bangga, rasa mensyukuri, dan terus ingin meningkatkan. Ketika gagal pun juga mungkin juga ada rasa sesal, ada rasa kenapa kok gagal. Dan ketika terus dari hari-hari berjalan, pasti kita juga ingin bangkit lagi, ingin berjuang lagi, mencapai target baru yang kita tentukan. Nah, semangat untuk mencapai target-target baru itu justru yang penting, karena ketika kita punya target, pasti pada kondisi yang kita sedang semangat, kita sedang berpikiran jernih, kita sedang berhati tenang, berhati tulus, dan situasi lingkungan juga mendukung. Karena kalau itu semua negatif, tentunya untuk menetapkan target pun kita juga enggan, atau bahkan malas, atau bahkan salah sasaran. Makanya bagaimana kita bisa sinkron antara pikiran, hati, perbuatan, dan mimpi kita untuk mencapai target itu harus dicoba-coba terus, atau mungkin pengalaman sebelumnya kita buat kesimpulan, lalu hari ini kita harus bisa menentukan sikap untuk maju ke depan, sehingga kedepannya bisa berhasil lah. Pola-pola ini terus itu lama-kelamaan harus bisa mendarah daging di diri kita, di pikiran kita, dan di hati kita, sehingga ketika kita menghadapi apapun, baik itu positif maupun negatif, niat kita atau misi kita tetap hal yang sesuai norma-norma semuanya dan sesuai hukum yang ada. Banyak hal tentang keluarga bisa mendukung suksesnya kita masing-masing. Memang itu ada benar dan juga ada yang mungkin kurang pas juga, karena kadang-kadang kita sebagai pribadi untuk bisa cocok dengan orang lain yang tadinya bukan saudara kandung kita juga bisa
tidak pas sehingga menjadi hal yang tidak kita inginkan. Makanya ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, ya semua harus kita kembalikan ke tadi upaya-upaya atau target yang harus kita tentukan. Sepanjang itu searah dengan target kita, saya kira harus kita perjuangkan, harus kita manage, harus kita pelihara sehingga semua kondusif kondisinya, situasinya, dan tentunya dalam hati juga bisa enak, dan dengan hati yang enak, tenang, kita bisa menyemangati diri sendiri dengan otak bersih, otak tenang, otak jernih. Kita bisa menentukan langkah-langkah atau strategi tiap harinya sehingga pekerjaan tiap-tiap hari itu bisa sesuai harapan untuk mencapai target. Itu sementara. Jadi saya bikin channel YouTube ini prinsipnya ingin berbagi dengan siapapun. Saya ingin silaturahmi dengan siapapun untuk berbagi pengalaman bagi siapapun yang mungkin ada yang kecocokan, ada yang mungkin saling melengkapi, dan prinsipnya bagaimana silaturahmi kita bisa saling menguntungkan. Syukur-syukur kita bisa buat bisnis ke depan apa bareng-bareng, walaupun kita jauh mungkin bisa dengan cara digital, dengan cara internet, dengan cara banyak media sosial yang bisa kita pakai untuk bersilaturahmi dan berbisnis bersama. Semoga teman-teman, adik-adik, anak-anak dimanapun berada bisa bersilaturahmi dengan saya dengan cara membuat channel YouTube saya ini bisa berkembang dengan mohon di subscribe, bunyi loncengnya, dan seterusnya. Dengan niat baik saya mohon untuk kita bisa saling memupuk channel-channel media sosial kita. Terima kasih. Selamat siang.